Selamat datang di Aftersound Review. Kali ini gue bakal review IM CCA CA12. Special thanks buat Ika Ros yang udah minjemin IM ini buat gue review. Seperti biasa, gue akan langsung bandingin dari build, suara, dan perbandingannya. Untuk harganya sendiri, itu gue lihat di Tokopedia biasa sekitar 500-600 ribu untuk barang new-nya. Langsung aja kita ke build. Oke, untuk build-nya sendiri ini cukup bagus di harga 500 ribu karena dia tipe yang gue suka. Maksudnya build-nya tuh nggak aneh-aneh. Nggak apa-apa, it's okay. Plastik nggak perlu akrilik atau metal semua. Yang penting nyaman dan juga berasa kuat tahan lama gitu. Ini tipe over ear. Nah ini faceplate ini gue nggak tahu ini bahannya apa. Walaupun kerasanya metal tapi dia ringan. Jadi apakah mungkin aluminium dengan finishing chrome? Mungkin juga. Lalu ini bagian housingnya. Ada di nozzle-nya itu metal, kalanya aluminium juga. Lalu di bagian housing ini kelihatan nih, kita bisa terawang ya, ada drivernya, ini ada dynamic driver. Lalu ada balancer meter di bagian bawah sini, tuh lihat dua kotak situ. Lalu kemudian balancer meternya ada lagi di sini. Sama satu lagi tuh nggak kelihatan karena dia ada di nozzle-nya sini. Jadi total dia punya 5 balancer meter dan 1 dynamic driver ya, tipe yang hybrid ini. Ini 6 driver ya, kalau dulu ini harganya tuh bisa sampai 10 juta ke atas gitu. Kenapa? Gue masih inget banget waktu gue main audio pertama kali itu tahun 2012-an. Itu gue setelah tahu gue ayam pertama dengan hybrid 2BA 1 dynamic itu AKG K3003 itu harganya bisa 18 sampai 20 juta. Nah, ini maksudnya ini ayam cuma 500 ribu tapi dia punya 5BA 1 DD. Betapa zaman sudah berubah ya. Luar biasa sih. Lalu kita ke kabelnya. Kabel ini sini tipe yang twisted di bagian atas, di atas wire splitter, kemudian di bawah wire splitter dia braided 4 core, 4 strand. Lalu dia punya jack yang tebal, di mana ini salah satu bagian yang gue kurang suka dari CCA. CCA CA4 juga punya jack yang sama, yaitu jack yang begini. Gue nggak suka kenapa? Karena dia, lo lihat ya, ini jacknya tuh tipe yang tebel, di mana ini kalau lo masukin ke HP itu jadinya tuh kalau gue pakai case gitu ya nggak bener-bener bisa masuk. Gue harus coba lepas dulu case-nya baru gue bisa masukin ini ke HP gitu. Gue kurang suka bagian itunya aja sih ya, walaupun secara build kesannya robust, kuat, gede gitu, gendut ya. Gue mau bandingin dikit sama si CCA C4. CCA C4 dan CCA C12 ini secara kabel lalu housing segala macam sama persis, cuma beda di faceplate-nya aja. Lihat ya, di sini lebih kesan metal, di sini lebih kesannya matte gitu, doff matte. Udah gitu aja. Lihat ya, secara housing sebenarnya tuh bentuknya 11-12 banget. Dan gue cukup kaget, maksudnya ini drivernya jelas lebih banyak ya. Tapi di CCA CA4 ini tuh housingnya sama aja gitu, ukuran housingnya sama aja. Jadi untuk kata lain memang ini tipe housing yang bisa dimasukin banyak BA, tapi di CCA CA4 jadi kesannya kopong. Di sini tuh kelihatan ada sini dan bagian sininya ada BA-nya juga. Oke, gitu aja. Overall sama aja seperti CCA-4 ataupun KZZ-SN Pro ya secara build quality-nya. Hati-hati aja, kalau gue lihat beberapa kali di forum ternyata ada orang yang bermasalah di bagian sini nih. Nah, di ini kan dia pakai kabel yang tipenya 0,75 Type C ya. Itu kadang-kadang gue lihat beberapa orang di bagian sininya pecah nih. Gue selama ini punya KZ dan CCA belum pecah sih, cuma jangan sampai. Dan gue udah lihat beberapa ada yang pecah di forum. Hati-hati di bagian itunya aja, kayaknya itu titik lemahnya sih. Oke, seperti biasa untuk suara gue bakal pakai DAP X2 X10 dan juga iFi XDSD. Dan berikut adalah song listnya. Secara suara, kalau lu udah pernah nyobain beberapa produk dari KZ ataupun CCA, lu bakal ngerasa ini masih dalam produk yang line up yang serupa gitu. Karena buat gue CCA dan KZ itu suaranya tuh energik. Rata-rata suaranya cukup V-shape. Dan ini masih V-shape juga sebenarnya iya. Tapi ini jelas upgrade ya. Kalau gue sekarang punya CCA C4 tuh jelas upgrade suaranya. Kita langsung bahas aja dari bassnya. Bassnya ini luar biasa. Gue gak nyangka dia punya bass yang begini. Karena bassnya ini kalau gue pernah ngomong di CCA C4 ataupun
KZZSN Pro itu rada bleber buat gue. Di sini sama sekali nggak hilang sama sekali blebernya itu. Jadi ini sangat-sangat apa ya, udah benar-benar upgrade karena selain nggak bleber, dia juga deep dan juga cepet. Jadi ini benar-benar ngerasain upgrade yang benar-benar upgrade bagus. Tapi walaupun begitu kuantitinya dikecilin ya. Gue nggak tahu kalau lu bakal ngerasa itu upgrade apa enggak. Tapi buat gue secara kualitas, ya secara kuantitas turun. Tapi kualitas itu jelas banget naiknya di bassnya itu. Dia cepet, deep, gebuk, punchy. Gue kasih lagu pop, gue kasih lagu rock, gue kasih lagu EDM, itu semuanya masuk. Jadi ini buat genre manapun buat gue bassnya asik, nggak pernah kegedean, dan kualitasnya tuh pas, mantep banget. Gue nggak nyangka di 500 ribuan ada bass yang kayak gini. Gue kagum sih untuk bassnya ini. Tapi sayangnya ketika kita transisi ke mid range itu masih ada kelemahan seperti ZSN Pro ataupun CCA-CA4. Masih ada sedikit rasa inkoherensi di situ, di mana rasanya tuh ada frekuensi yang diloncat. Di bagian upper mid dia masih berasa rada cempreng, tapi gimana ya? Itu masih ke arah rada tipis dan rada metalik. Kayak contohnya lagu Ed Sheeran aja, seperti yang tadi kan gue ada di list lagu itu ada Beautiful People ya. Kan kata-kata pertama just stuck on the Saturday night in the summer, itu banyak S-nya. On the Saturday night in the summer. Itu setiap kali S itu langsung berasa rada sibilance di sini. Tapi sibilance-nya tuh jauh beda ya. Kalau di gua ngomong maksudnya tuh ZSN Pro juga sibilance, tapi sibilance-nya ZSN Pro gitu bikin kepala gua sakit. Kalau ini enggak gitu. Jadi sibilance-nya jauh lebih terkontrol. Walaupun yes, it's a sibilance, tetap aja itu sibilance, tapi jauh lebih terkontrol dan nggak terlalu bikin sakit kepala. Lalu dia udah lebih clear, lebih berbobot. Jadi sama-sama maju, tapi nggak terlalu apa ya, nggak terlalu tipis, nggak terlalu cempreng dibandingin ZSN Pro atau CCA C4 gitu. Jadi overall definitely a good upgrade untuk mid-nya, walaupun dia buat gue sendiri kayak Bone Drop Spaceship ataupun Blonde masih bisa kasih vokal yang lebih baik. Kemudian gimana dengan treble-nya? Nah, treble ini sendiri tipe ya treble yang energik, jadi lu bakal ngerasa ini energic box-nya buat gitar, buat juga drum yang bagian hi-hat ataupun cymbal crash itu berasa energik, cetrus-cetrusnya itu energik, tapi sayangnya beberapa kali gue masih ngerasa itu rada cempreng, metallic tinge-nya itu masih ada, walaupun sudah smooth dan lebih baik. Jadi overall secara tonal dia itu energik, bass, mid, treble-nya energik, masih house sound-nya CCA, tapi lumayan smooth dan buat gue sangat tolerable, really really good gitu. Kelemahannya paling cuman ya buat gue sih vokalnya aja sih. Vokal gue bisa cari yang lebih baik di tempat lain. Tapi cukup lengkap lah ini. Nah, gimana dengan teknikalitasnya? Secara separasi dia sudah cukup bagus. Maksudnya ini harga 500 ribu dan buat gue dibandingin kayak yang bisa dibandingin paling kayak Tin T2. Tin T2 itu juga punya separasi yang mirip-mirip lah, sama-sama bagus. Dan dia jelas di atasnya KZ ZSN Pro, Blonde ataupun CCA C4. Separasinya itu cukup baik. Lalu gimana dengan soundstage-nya? Nah, soundstage-nya sendiri sebenarnya nggak terlalu lebar kanan kiri. Tapi untuk 3D-nya dia lebih dapat, dia cukup dapat. Jadi lebih gue ngerasa ini udah cukup bagus juga. Nggak terlalu luas tapi 3D. Dan gue cukup puas dengan hal itu. Ditambah dengan imaging yang cukup baik juga di harganya. Jadi ini overall good package ya, maksudnya paket lengkap lah dari 500 ribu. Kadang ada yang lain yang lebih bagus di vokalnya apa, tapi ada kelemahan di tempat lain. Dan ini secara bass, mid, treble, soundstage, separasi, dan juga imaging, ini paket yang lengkap di harga 500 ribu. Nah, gimana dengan perbandingannya? Gue akan langsung bandingin dengan si ZSN Pro dulu ya. Ini warna birunya ya ampun mirip banget. Gue nggak tahu di kamera kelihatan nggak, cuma buat gue masih rada kelihatan beda dikit. Si ZSN Pro ini lebih gelap sedikit ya. ZSN Pro ini jauh lebih V-shape kalau lu dengar, bassnya lebih gede, treble lebih gede, suaranya lebih tipis. Jadinya rada ekstrim dan kadang bikin kepala gua rada sakit. Sementara di sini sudah jauh lebih terkontrol semuanya dengan detail yang lebih baik. Sama aja dengan CCA C4. Walaupun CCA C4 waktu itu gua review seperti ZSN Pro yang tobat, ini lebih tobat lagi dan lebih terkontrol lagi, udah naik level lah. Bener-bener upgrade ini. Benar-benar upgrade. Cuma berasa
Mungkin kalau lo yang suka bass gede, di sini bassnya ngecilin gitu doang paling bedanya. Tapi secara kontrol, kualitas jauh lebih bagus. Gimana dengan TRN V80? Nah, TRN ini berasa bassnya lebih maju banget, vokal dan treble lebih mundur. Walaupun gue masih ngerasa kadang-kadang ada sensasi smoothness metalik yang aneh yang ada di dua-dua ini. Tapi si CCA CA12 ini lebih bagus. Dia lebih punya kontrol, lebih maju juga. Nah, gimana dengan IM sejuta emat? Yaitu si Blonde. Buat gue, Blonde cuma menang di vokal yang lebih natural aja. Udah. Secara bass dia kalah cepat, kalah dalam. Secara treble dia kalah lepas. Secara soundstage sebenarnya 11-12, tapi separasi dan imagingnya lebih bagus di CCA CA12. Gitu. Jadi ini benar-benar bagus ya. Blonde ini cuma menang kata gue di vokal yang tebelnya aja dan anti sibilance-nya itu loh. So overall this is a very good IM, very recommended untuk harga di 500 ribuan. Mungkin bukan buat lu yang pecinta vokal, tapi buat gue ini sangat bisa dibilang all rounder. Kelemahannya cuma tadi masih ada sedikit metalik sibilance-nya, dan gue ngomong di sini itu sedikit karena gue udah pernah dengar ZSN Pro dan CCA CH4 yang jelas lebih sibilance, lebih metalik. Overall gitu aja. Kalau kalian suka sama review ini, silahkan tinggalkan like dan subscribe. Bye bye.